perbuatan baik yang kita lakukan atas tuntunan Roh Kudus. Jadi ketika kita mulai ingat apa yang baik yang kita lakukan, ya aku bisa bangun hari ini itu karena Roh Kudus bangunin aku. Karena Roh Kudus ingatkan aku untuk bergantung sama Tuhan. Kalau dagingku, aku tahu aku nggak mau doa. Itu benar. Itu suara Roh Kudus. Bedakan. Ya. Jadi di sini kita belajar untuk benar-benar bisa bedain suara Roh Kudus dengan suara diri kita sendiri dan suara iblis. Makanya belajar tentang Roh Kudus ini dalam dan banyak dan lama, materinya banyak. Jadi jangan bosan-bosan karena perjanjian baru ini mutlak tuntunan Roh Kudus. Perjanjian lama adalah tuntutan hukum Taurat. Tuntunan dengan tuntutan sangat berbeda. Ya, dan tuntunan Roh Kudus akan membawa kita kepada panggilan Allah, rancangan Allah yang dahsyat dan kita bisa penuhi, kita akan tercengang-cengang melihatnya. Wow, kenapa hidupku bisa begini? Kenapa aku bisa jadi seperti ini? Dahsyat banget. Aku bisa nyembuhkan orang sakit, bisa membangkitkan orang yang lemah, bisa konseling orang, aku bisa bantu orang, aku bahkan bisa bangkitkan orang mati. Wow. Karena Roh Kudus, pekerjaannya itu luar biasa dan kita butuh, kenapa? Karena kita menjadi saksi. Roh Kudus di dalam kita nggak bisa kita hanya bilang aku punya Roh Kudus tapi nggak termanifestasi, itu nol besar, ya. Nah, kita lanjutkan. Kristus telah ditentukan Allah menjadi jalan perdamaian karena iman dalam darahnya. Hal ini dibuatnya untuk menunjukkan keadilannya karena ia telah membiarkan dosa-dosa yang telah terjadi dahulu pada masa kesabarannya. Maksudnya ialah untuk menunjukkan keadilannya masa ini supaya nyata bahwa ia benar dan membenarkan orang percaya kepada Yesus. Jangan pernah bilang Tuhan gak adil. Yang gak adil itu kita. Tuhan adil, dia sediakan keselamatan buat semua orang. Tapi orang yang sudah terima keselamatan masih berbuat dosa, dia yang gak adil. Jangan salahin Tuhan. Kalau dia tetap masuk surga, lah Bu, dia udah terima Yesus, dia udah selamat, terus dia bikin dosa, terus nanti dia selamat. Enak aja Bu, gak adil dong Tuhan. No, yang gak adil dia. Saudara, ketika engkau jatuh dalam dosa, satu hal yang pasti adalah konsekuensinya kita akan tanggung, ya. Jadi ketika kita hidup sudah terima Yesus, masih pelayanan gaspol, dosa gaspol, ya, jangan heran kalau kau hadapan dengan berbagai-bagai hal yang merupakan konsekuensi dari dosamu, gitu, ya. Tetapi ketika kita udah hidup di dalam kebenaran, justru kita mau lakukan yang baik karena kita udah dibenarkan, gitu loh. Itu kekristenan. Itu bedanya, gitu ya. Nah, jika demikian apakah dasarnya untuk bermegah? Tidak ada. Seperti yang saya bilang tadi, kalau kita sempat bermegah, itu bukan Roh Kudus. Berdasarkan perbuatan tidak, melainkan berdasarkan iman. Karena kami yakin bahwa manusia dibenarkan karena iman dan bukan karena melakukan hukum Taurat. Manusia ini sifatnya dia selalu mau melakukan sesuatu untuk membenarkan dirinya. Dari awal Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa karena mereka mau membedakan yang baik dan yang jahat. Mereka gak tahu bahwa mereka ada di dalam kebenaran, itu udah cukup. Saudara, kita ada di dalam kebenaran itu sebenarnya udah cukup. Di dalam kebenaran yang akan menuntun kita kepada kebaikan, itu luar biasa saudara. Itu tujuan Tuhan. Tapi manusia selalu ingin dengan kekuatannya.
Makanya Adam dan Hawa, mereka makan buah itu karena mereka mau merasa lebih baik dari sebelumnya. Ketika akhirnya mereka jatuh di dalam dosa, mereka malah bikin cawat dari daun pohon ara. Itu juga usaha mereka untuk menutupi ketelanjangan mereka, dosa-dosa mereka. Dan Tuhan akhirnya bunuh seekor domba, walaupun gak disebutkan ya. Tuhan bunuh, Tuhan ambil kulitnya, Tuhan kasih nih, tutup. Maksudnya Tuhan apa? Dosa hanya bisa ditebus dengan penumpahan darah. Dan itulah yang diajarkan kepada anak-anaknya. Kalau kamu dosa, ya Tuhan itu kemarin kami dosa nih. Adam dan Hawa cerita dong ke anak-anaknya. Kami dosa nih. Tuhan bunuh seekor binatang dan kemudian darahnya tertumpah. Dan itulah yang untuk menutupi kami. Jadi kebenaran kami itu bukan karena cawat-cawat yang kami bikin dari daun pohon ara. Tapi kebenaran kami karena darah yang tertumpah oleh Tuhan, yang oleh korban yang Tuhan curahkan, itu diajarkan kepada anaknya. Tahu nggak apa yang terjadi? Kain dan Habel, mereka lakukan apa? Habel dia dengerin, oh jadi dosa itu dihapuskan karena penumpahan darah. Dia ambillah kambing dombanya yang terbaik, dia sembelihlah, dia serahkan kasih persembahan ke Tuhan. Tuhan berkenan. Tapi Kain, dia dengerin orang tuanya ngomong gitu, dia tetap berusaha. Walaupun dia kasih persembahan yang terbaik, tapi bukan persembahan yang benar. Ya, bedain benar dengan baik ya, saudara, penting banget. Dia berikan hasil bumi yang terbaik, hasil pertaniannya yang terbaik, dari tanahnya yang terbaik, dia berikan sama Tuhan. Tuhan gak berkenan, kenapa? Karena itu bukan persembahan yang benar, walaupun itu baik. Tuhan udah ajarkan sama Adam dan Hawa, kalau kamu dosa, tumpahkan darah binatang, tutup kemaluanmu, tutup dosamu. Itu diajarkan kepada Kain dan Habel. Ternyata ada juga anak yang tetap gak mau, dia tetap mau dengan usahanya, dengan kekuatanku mengusahakan tanah yang terbaik aku berikan ke Tuhan. Tapi itu gak benar, saudara. Itu sebabnya dia iri. Orang-orang yang tertuduh mulai ngerasa aku udah lakukan semua loh. Tapi ya yang diberkati itu dia loh. Doanya dijawab, aku enggak. Kurang pelayanan apa aku ini siang malam? Pelayanan apa yang di gereja yang enggak aku lakukan? Orang miskin mana yang enggak aku tolong? Semua aku lakukan baik. Tapi dia bangga dengan kebaikannya. Saudara, sebaik apapun Kain mengusahakan tanah, sebaik apapun hasil usahanya, tanah sudah dikutuk, saudara. Sebaik apapun kita melakukan sesuatu, kita sudah lahir dari dosa. Dan kita adalah orang berdosa. Dan itu gak bisa menyelamatkan kita. Kebenaran Kristus satu-satunya, darah anak domba yang tertumpah itu, yang bisa memposisikan kita kepada posisi yang benar. Dan dari posisi benar ini, kita akan dituntun oleh Roh Kudus untuk melakukan yang baik, saudara. Masuk ke dalam rancangan Allah yang dahsyat. Itu yang dimaksud oleh ayat ini. Satu ayat tapi menjelaskannya panjang lebar. Karena apa? Karena kita sudah dididik dari dulu sama orang tua kita. Kamu harus lakukan yang baik biar selamat. Kamu harus lakukan yang baik biar Tuhan sayang. Kan gitu ya. Nah ini saya harus korek semua fondasinya, gantikan, tetap melakukan yang benar, tapi yang benar, yang baik, tapi yang baik menurut kebenaran Kristus. Itu yang tepat, itu kekristenan yang sebenarnya, saudara. Susah ngejelasinnya, dan ini biasanya harus diulang-ulang terus. Kenapa? Karena dari kecil kita udah dididik untuk melakukan yang baik, lakukan yang baik supaya Tuhan sayang kau. Akhirnya kita seperti Marta, Tuhan kau gak peduli, aku kerja capek-capek, Maria duduk di sana, kau gak peduli dengan aku. Akhirnya gitu.
Sebaik apapun perbuatan kita, kalau itu bukan tuntunan Roh Kudus, sia-sia. Itu nggak akan membawa kita kepada keselamatan. Seperti yang saya tadi cerita. Seorang yang pikir, oh aku mau nolongin orang miskin. Aku ambil dari perpuluhanku. Apakah itu tuntunan Roh Kudus? Nggak apa-apa sih. Kasih aja nggak apa-apa. Tapi ada hal yang harus dia tanggung konsekuensinya. Itu dia. Itulah perjanjian yang baru. Perjanjian yang dahsyat. Perjanjian yang enak banget. Tapi kita nggak mau dan rata-rata manusia nggak mau lakukan. Nggak mau ada di dalamnya. Kenapa? Karena kecenderungan manusia, aku pengen lakukan yang baik. Karena kekuatanku dan aku lebih benar dari orang lain. Itu manusia. Dari dulu kita harus ingat. Roh Kudus mengingatkan kita dan menyatakan kepada kita semua kebenaran. Kebenaran apa? Kebenaran ini. Dari sejak Adam dan Hawa, manusia selalu kecenderungannya ingin melakukan dengan kekuatannya. Menunjukkan kebaikannya. Menunjukkan bahwa dia benar karena perbuatannya. Dan dia tepuk dada, saudara. Dan itu enggak membawa dia kepada keselamatan. Malah membawa Adam dan Hawa kepada dosa. Lebih dalam lagi, ya. Kita ingat satu hal, kita berdosa bukan karena kita melakukan dosa. Kita berdosa karena kita manusia yang lahir dari dosa. Tapi kita benar karena kita sudah menerima Yesus sebagai juru selamat kita. Kita dibenarkan. Dan kita bukan lagi manusia berdosa. Sekalipun kita bisa jatuh di dalam dosa, tapi kita bangkit dan kita harus sadari siapa diri kita, posisi kita sebagai orang benar, bangkit terus. Tuhan sadar sekali akan hal itu. Karena kita masih ada di dalam daging ini. Kecuali kalau kita nanti ada dalam tubuh kemuliaan, kita udah gak butuh Roh Kudus. Kita nggak butuh Roh Kudus ketika kita sudah punya tubuh kemuliaan. Karena kita masih di dalam tubuh yang fana ini, yang jatuh bangun, yang bisa jatuh di dalam dosa. Makanya kita butuh Roh Kudus, saudara. Amin, itu ya. Oke, tadi ayat 31. Ayat 30 artinya kalau ada satu Allah yang akan membenarkan yang baik orang-orang bersunat karena iman maupun orang-orang yang tak bersunat juga karena iman, jika demikian adakah kami membatalkan hukum Taurat karena iman? Sama sekali tidak, sebaliknya kami meneguhkannya. Ya, oke, kita nggak bisa lebih lama di situ. Kebenaran tentang penebusan itu yang Roh Kudus sampaikan kepada kita. Kamu udah ditebus. Kamu jatuh dalam dosa udah beres sama Tuhan. Udah jangan lagi pikirin dan mulai, aku jatuh Tuhan, tapi aku jatuh, gimana gak mungkin Tuhan. Itu artinya kau gak beriman, kau gak percaya bahwa darah Yesus cukup untuk tebus semua dosamu. Dosa apa? Gak ada dosa yang terlalu besar di dunia ini yang gak bisa ditebus sama darah Yesus. Cuman satu dosa yang gak bisa ditebus, apa? Gak percaya. Ya, jadi kalau udah jatuh di dalam dosa, nggak usah permasalahkan lagi. Tahu, jangan ulangi, ambil keputusan. Aku ada dalam posisi yang benar, aku mau bangkit dan aku nggak mau ulangin lagi. Stop, udah sampai di situ. Jangan biarkan iblis intimidasi terus. Ya, jadi ini manusia bisa dibuka slide saya. Kebenaran tentang penebusan itu tadi Roma 3 ayat 20 sampai 31, manusia melakukan dosa karena manusia lahir sebagai orang berdosa bukan karena melakukan dosa, maka disebut berdosa. Manusia harus dilepaskan dari keadaan lahiriahnya sebagai manusia berdosa supaya dibebaskan untuk tidak berbuat dosa. Ya. Oke, nanti kita sambung lagi. Jadi ketika kita merasa layak karena sudah melakukan kebenaran diri kita, artinya itu bukan pekerjaan Roh Kudus, ya. Ingat tadi Adam dan Hawa, ya, Kain waktu dia merasa, persembahanku lebih bagus, ya. Itu bukan pekerjaan Roh Kudus. Itu bukan apa yang Allah suruh. Itu bukan hal yang benar. Baik tapi nggak benar, ya.
Bedakan positional truth, kebenaran bahwa seluruh umat manusia diampuni, dan experimental truth, kebenaran yang dimiliki oleh orang yang menerimanya dan termanifestasi. Jadi ada kebenaran yang dimiliki oleh semua orang bahwa mereka sebenarnya, tahu nggak? Dosa semua orang sudah diampuni. Keselamatan itu untuk semua manusia. Bukan hanya untuk kita yang percaya orang Kristen, bukan. Sebenarnya waktu Yesus naik ke kayu salib, darahnya tercurah, bait Allah terbelah. Semua manusia sudah ditebus. Semua. Yang percaya nggak percaya semua ditebus. Tetapi penebusan hanya diterima, hanya terjadi kepada orang yang menerimanya. Ya, itu bedanya. Bedanya kita sama mereka juga ditebus, saudara. Jangan sombong, terus kami ditebus, kamu nggak ditebus. Mereka juga ditebus, cuman mereka nggak mau terima. Kita nerima, itu bedanya, ya. Oke, next slide. Ini tadi saya sudah jelaskan bedanya orang yang belum lahir baru dan sudah lahir baru. Orang yang belum lahir baru berusaha membenarkan diri dengan perbuatan baik, padahal Allah sudah memberikan kebenaran dalam Kristus dengan cuma-cuma. Orang yang sudah lahir baru dibenarkan karena Kristus dan melakukan yang benar karena sudah dibenarkan, sadar akan identitasnya, bukan hanya pengetahuan formal tapi termanifestasi nyata, ya. Yang kedua, apa yang disampaikan oleh Roh Kudus tentang kebenaran, yang tadi itu tentang penebusan. Yang kedua, kebenaran tentang orang yang lahir baru, yaitu Kolose 1 ayat 13. Orang yang lahir baru itu sudah mengalami perpindahan kerajaan, ya. Jadi dari kerajaan gelap ke kerajaan terang, terjadi berkesinambungan terus-menerus, tidak terjadi dalam satu malam. Maksudnya gini, seringkali kita sulit, saudara, ketika kita udah ngalamin masalah, apalagi karena kita yang salah, ya. Kita seringkali, aduh Tuhan, susah gitu untuk memahami bahwa feeling guilty itu terus datang, menghantui, dan kita nggak bisa move on gitu, ya. Itu nggak bisa terus, iya nanti aja. Nggak usah terlalu belajar Alkitab gimana, ya biasa-biasa aja. Nggak usah terlalu beriman, nanti waktu masalah datang baru beriman. Iman itu seperti otot, saudara. Latih terus, latih terus. Seperti bangunan, dia itu terbukti berdiri di atas batu atau di atas pasir ketika badai datang. Dia tidak didirikan ketika badai datang, tapi dia didirikan sebelum badai datang. Jadi latih terus. Ya, otot imanmu, percayamu, pemahamanmu tentang aku lahir baru itu nggak bisa, saudara. Terus saudara sedang menghadapi banyak masalah. Terus saudara melakukan yang salah nih. Saudara tertuduh, terus dalam satu malam saudara bisa bangkit. Nggak bisa, nggak begitu. Karena apa? Karena kita udah lama di dalam didikan kerajaan gelap. Dan kita ngalamin perpindahan kerajaan. Ini yang banyak gak disadari orang Kristen. Mereka tetap aja akhirnya balik lagi. Tertuduh terus dan sulit untuk bangkit. Sulit untuk move on. Nah ini yang harus kita sadari, ya. Saya pernah ngalamin perpindahan negara. Itu nggak mudah, ya saudara, ya. Karena berpindah kerajaan, berpindah sistem, berpindah raja, berpindah cara hidup, berpindah gaya hidup, itu nggak bisa terjadi dalam semalam. Ya, jadi kita harus gini, dalam setiap kesempatan, ketika kita sedang memiliki waktu teduh sama Tuhan, gak usah waktu quiet time deh, jalan-jalan aja, ada di mana sedang sendirian, aku orang benar. Hebat ya, model kayak gini loh. Ajaib dan dahsyat. Rancangan Tuhan atasku itu ajaib, dahsyat. Kalau kamu nggak sering-sering menyadari hal ini dan nggak membiarkan Roh Kudus menyadarkanmu tentang hal ini, ketika masalah datang itu nggak bisa dalam semalam. Enggak, aku orang benar, nggak mungkin, saudara. Itu yang saya alamin. Nggak bisa dalam waktu semalam engkau menyadari siapa dirimu dan engkau sudah berpindah kerajaan. Nggak bisa, seperti saya dulu ada di negara Thailand, ya, saya di Bangkok. Saya nginep sehari di sana, saya nggak langsung menyadari bahwa
yang terjadi di dalam hidup saya dan gaya hidup saya langsung bisa berubah, langsung bisa menyesuaikan. Enggak, saya harus ngamatin dulu. Oh, orang di sini cara makannya gitu ya. Oh, orang di sini tuh belum tentu kalau dia berdandan perempuan, dia adalah perempuan. Gitu loh saudara. Saya sedang ada di supermarket, bayar ke kasir. Saya pikir dia perempuan saudara. Terus saya panggil dia secara perempuan, sawadika gitu kan ya. Kan kalau laki-laki sawadikap. Ternyata dia laki-laki gitu. Dan itu nggak bisa dalam semalam. Saya harus belajar. Makanya kita harus belajar yang namanya firman. Ketika badai itu datang, ya persoalan itu datang, aku udah tahu siapa aku, kau jangan bohongin aku iblis. Saudara, jangan dipikir karena saya udah bicara di depan sini, saya udah belajar dan saya udah ngajar, saya udah berkhotbah, terus saya nggak ngalamin. Oh, saya ngalamin saudara. Ya, seperti yang saya cerita barusan, masalah itu nggak seperti yang hanya saya ceritakan di atas mimbar ini saudara. Kan nggak mungkin saya buka semua ya. Karena kan kalau saya buka semua ya waktunya habis, akhirnya saya menceritakan diri saya, bukannya Tuhan, bukannya firman kan. Itu banyak bertalu-talu, kalau Pak Lumban bilang bertalu-talu gitu ya. Itu kayak dor diserang gini gitu loh saudara, pakai senapang itu yang berentetan itu, kayak gitu. Kenapa saya masih bisa berdiri di sini dan kenapa saya masih bisa bicara? Kenapa saya sama Pak Roy masih bisa akur, harmonis, jalan bareng, gak berantem, kita malah gandengan tangan. Saya tahu dia banyak salah, dia tahu saya banyak salah, tapi kita sama-sama bisa. Karena ini berulang-ulang kita tanamkan di sini. Dulu awal-awal masih sering tuduh-tuduhan, lu salah, lu salah, lu salah. Ingat lagi, kamu dulu lebih salah lagi. Itu yang harus kita lakukan ketika badai itu datang, fondasi kita udah berdiri di atas batu, bukan di atas pasir. Tapi kita ngebangunnya ketika badai belum datang. Siapa yang gila saudara pas badai datang terus dia bangun fondasi? Enggak ada tukang bangunan seperti itu. Biasanya tukang bangunan ngebangun fondasinya belum ada badai. Makanya firman dibaca ketika nggak ada masalah makin kuat, makin perkuat gitu loh. Ya makin dilatih otot imannya ketika nggak ada badai. Karena ketika badai datang udah tenang, nggak goyang gitu loh, ya. Oke, nah itu tentang mengalami perpindahan kerajaan ya, terjadi berkesinambungan terus menerus. Yang ketiga, saya harus cepat. Kebenaran tentang kuasa dan otoritas orang percaya. Ini di Lukas 10 ayat 19 sampai 20, saya pernah bicarakan, Tuhan Yesus sendiri yang bilang sama murid-muridnya, jangan kamu bangga karena kamu bisa mengusir setan, tapi banggalah kenapa? Karena namamu tercatat di kerajaan sorga. Ya, artinya kamu punya kuasa, kamu punya otoritas, kamu punya koneksi langsung ke surga. Dan kamu harus sadari itu, nggak bisa terus ntar aja Pak kalau lagi ada masalah baru deh saya pakai kuasa. Ntar aja ini masih bisa sembuhkan pakai paracetamol, pakai aja dulu paracetamol lah. Saudara ingat, iman itu seperti otot, dia harus dilatih. Nggak bisa terus ketika ada masalah besar, terus kamu nggak pernah latih ototmu, kamu nggak pernah gym, langsung ngangkat beban 100 kilo. Seperti salah seorang binaragawan pernah sampai mati ya di Bali. Karena mungkin dia belum pernah melatih secara perlahan-lahan, mulai dari beban yang segitu dulu berulang kali. Enggak, dia langsung semangat, adrenalinnya, aku mau angkat 100 kilo, langsung lehernya patah gitu. Iman itu seperti otot, latih. Pusing-pusing nih, dalam nama Yesus, pusing karena Roh Kudus itu gak hanya menyembuhkan sakit kanker, tapi juga sakit kepala. Roh Kudus pusing-pusing juga bisa sembuhkan, latih dia. Ketika ada mulai, saya kemarin dengar salah seorang hamba Tuhan bilang cucunya tuh tiba-tiba drop
wajah biru, mata balik ke belakang, putih semua. Bingung mau ngapain. Saudara punya kuasa, punya otoritas, latih. Jadi ketika ada keadaan gitu, kita nggak panik, ya, udah dilatih. Jadi nggak dilatih ketika udah keadaan darurat kritis, itu namanya bukan latihan, ya. Itu namanya pencobaan. Jangan pas lagi keadaan krisis, latih terus ya. Jadi kebenaran tentang kuasa dan otoritas Roh Kudus itu sifatnya dia selalu ingatkan. Kenapa kau nggak pakai kuasamu? Kenapa kau nggak pakai otoritasmu? Gitu. Sering ya saya ngalamin seperti itu juga. Jadi ada hal di dalam hati saya terus waktu salah satu kejadian yang sudah saya sampaikan ya. Anak saya ngalamin masalah di sekolahnya. Terus saya langsung gimana ya kalau saya hadapan sama dosennya aja, langsung saya yang mau tanganin gitu, handle. Tapi Roh Kudus dia selalu bilang, kau kan punya kuasa, otoritas. Kenapa nggak pakai itu, bicara itu sama penguasa-penguasa di udara, sama semua obstacle, penghalang-penghalang segala macam lah yang dibikin iblis itu, runtuhkan. Kayak gitu, itu sifatnya Roh Kudus. Dia selalu mau bangkitkan kita, bangunkan kita, manfaatkan semua otoritas yang ada di dalam kita dan kuasa. Itu yang sifat Roh Kudus. Kalau misalnya dikit-dikit langsung obat, langsung dokter, langsung ini, itu biasanya kedagingan kita dan diri kita sendiri. Dan itu yang paling sulit untuk dikalahkan. Gitu. Saya kemarin juga sempat ya, waktu saya sakit pinggang tiba-tiba ya. Saya doa sama Tuhan, saya harus kemana? Nah itu, saya harus gimana? Saya coba doa, saya tengking-tengking, saya kasih anget-anget segala macam. Kok nggak bisa juga, saya harus kemana Tuhan? Nah gitu saudara ya. Jadi tetap andalkan Tuhan, walaupun ujung-ujungnya saudara dibawa ke medis, pakai obat-obatan, tapi tetap pakai kuasa. Usir iblis, tunduk sama firman Tuhan, usir iblis, tanya Tuhan, aku kemana? Kalau sampai saya salah mengambil tindakan dan saya salah dokter, saya udah dioperasi, dibilang kejepit, urat saraf segala macam. Saudara kebayang kalau dokter itu sekarang operasi, dikit-dikit operasi. Tapi saya tanya Tuhan tiba-tiba tuntun saya, Tuhan ingatkan saya si Fati. Fati itu pernah kasih tahu tentang ada urut pakai listrik yang membuat urat-urat itu bisa kembali. Nah saya ke sana sembuh saudara dan saya bisa pelayanan. Jadi gitu saudara. Jangan terus takut kalau ke dokter, tertuduh, terintimidasi, jangan. Ingat perjanjian kita dengan Tuhan adalah dituntun Roh Kudus, ya, bukan dituntut sama hukum Taurat. Jadi jangan takut. Salah pun jangan takut, namanya belajar. Ya enggak? Namanya belajar dituntun Roh Kudus. Ya enggak? Terus oke. Kebenaran tentang hidup dalam kodrat ilahi dan luput dari nafsu duniawi itu ada di 2 Petrus 1 ayat 3 sampai 4. Gini saudara, seringkali kita itu seakan-akan dengan pemahaman dunia dikatakan kan kau masih manusia biasa. Yang kalau jatuh dalam dosa ya wajar. Saudara nanti baca di rumah ya 2 Petrus 1 ayat 3 sampai 4. Kita dimampukan, Yohanes 1 ayat 12. Kita dimampukan menjadi anak Allah. Kita dimampukan hidup dalam kodrat ilahi. Jadi jangan pernah kompromi sama hal-hal begitu saudara ya. Aku kan masih manusia biasa. Saudara jatuh aja nggak usah bilang manusia biasa. Ada Roh Kudus kan di dalammu gitu loh ya. Tetap posisikan dirimu pada posisi yang benar, sadari bahwa kau benar di dalam Tuhan, bangkit, udah itu. Nanti selanjutnya Roh Kudus tuntun ya. Kita udah tahu selanjutnya Roh Kudus itu tidak berkata-kata tentang dirinya sendiri, tapi apa yang didengarnya dari sorga. Terus dia tidak memberitakan hal-hal yang, dia akan memberitakan hal-hal yang akan datang, dia akan memuliakan Yesus dan dia akan memberitakan apa yang diterimanya dari Yesus ya. Itu kayaknya semuanya udah pada paham dan gak perlu dijelaskan lagi. Kita masuk kepada kuasa Roh Kudus. Selanjutnya yang bagian kelima kuasa Roh Kudus. Saya sebenarnya mau masuk ke yang keenam sih saudara.
Tapi yang kelima ini ada yang penting ya. Yang kelima ini, yang pertama kuasa Roh Kudus itu adalah kita diberi kuasa untuk menjadi saksi. Mulai dari Yerusalem, Yudea, Samaria sampai ke ujung bumi. Ya, artinya gini, Tuhan itu rancangkan kita, Tuhan itu punya rencana atas kita, atas Bu Lydia, atas Nita, atas Mian, atas Kak Juni, enggak cuman jadi saksi yang biasa-biasa aja. Dia selalu rancangannya luar biasa. Dia enggak pernah ciptakan yang biasa-biasa. Kalau kita mau masuk ke dalam hal yang luar biasa, harus dituntun sama Roh Kudus. Hanya Roh Kudus yang bisa tuntun kita ke dalam rancangan Allah yang luar biasa. Itu. Jadi itu pilihanmu. Kalau engkau mau masuk dalam rancangan yang luar biasa, kenali Roh Kudus, mau dituntun. Ya. Kuasa bagi kita untuk bisa berkomunikasi langsung dengan Allah, itu bahasa lidah. Pentakosta kita tahu Kisah Para Rasul 2 ayat 1 sampai 4, saya udah pernah cerita apa yang terjadi di hari Pentakosta. Kita bisa berkata-kata dengan Allah, itu 1 Korintus 14 ayat 2 sampai 4, gunanya adalah untuk membangun diri kita dan membangun jemaat. Jangan ragu untuk menggunakan bahasa lidah karena ada perasaan aneh, takut, merasa jangan-jangan yang bahasa lidah saya adalah bahasa setan gitu. Saudara ingat, Matius 7 ayat 9 sampai 11 dan Lukas 11 ayat 11 sampai 13 bilang, kalau Bapa yang jahat aja tahu memberi yang baik kepada anaknya, nggak mungkin Bapa di surga memberikan kepada kamu bahasa setan kalau kamu minta bahasa roh. Jadi jangan takut untuk mengoperasikan bahasa roh. Banyak orang yang cerita sama gembalanya, saya nggak mau bahasa roh Pak, kenapa? Saya takut kayaknya itu bahasa setan deh yang saya dapat. Nggak mungkin saudara. Kalau engkau minta dari Bapa, nggak mungkin dia kasih kau bahasa setan. Bapa yang jahat di bumi aja tahu kalau kita minta roti dia nggak akan mungkin kasih kita ular, ya kan? Apalagi Bapa di surga, kau minta bahasa Roh Kudus, masa dia kasih kau bahasa setan? Nggak mungkin, mustahil ya. Itu, pegang hal itu, sadari kebenaran itu dan jangan mau dibohongin. Jadi terus operasikan bahasa lidah. Berdoa, dia berikan kita kemampuan, kuasa untuk berdoa dengan roh dan tanpa akal budi. Ya, ini nanti dibaca di 1 Korintus 14 ayat 14, ketika kita berbahasa roh, kita sedang bicara kepada Allah tanpa akal budi. Ya, kalau sebelum ada Roh Kudus, orang berdoa sama Tuhan hanya dengan akal budi. Artinya mereka hanya berdoa dalam bahasa yang mereka ngerti, bahasa ibu mereka. Tapi ketika datang Roh Kudus, dia beri kita kemampuan berdoa dengan akal budi dan tidak dengan akal budi, hanya dengan roh, itu bisa. Kenapa? Karena ketika kita berdoa dengan akal budi, seringkali ketika kita benci seseorang, bukannya kita berdoa untuk hal yang baik, sebenarnya kita ngomong hal yang baik, tapi pikiran kita nih ngawur gitu, pengen dia matilah, apalah gitu. Tapi kalau dengan bahasa roh, kita nggak perlu pakai ini pikiran, roh yang bicara sama Tuhan. Itu kuasa Roh Kudus yang dia berikan kepada kita. Dan kemudian yang D ini penting, beribadah dengan bahu-membahu, unity, itu yang diberikan Roh Kudus. Zefanya 3 ayat 9, yuk kita buka Zefanya 3 ayat 9. Saya usahakan supaya bisa selesai ya, segera. Tetapi sesudah itu aku akan memberikan bibir lain kepada bangsa-bangsa, yakni bibir yang bersih supaya sekaliannya mereka memanggil nama Tuhan, beribadah kepadanya dengan bahu-membahu. Kenapa kita ketika ibadah raya bahasa roh semua? Itu kita sedang beribadah dengan bahu-membahu. Itu kuasa yang Roh Kudus berikan. Coba, itu sangat bertolak belakang dengan Menara Babel. Di Menara Babel Allah bilang apa? Dia bilang mulai sekarang aku akan kacaukan bahasa mereka. Supaya mereka nggak bisa melakukan apa yang mereka sepakati. Kalau mereka unity, mereka bisa bangun sesuatu yang hebat. Tapi ketika di perjanjian baru sesudah salib, ada Roh Kudus, terjadi hal yang berbalik. Tuhan mau kita unity, bahu-membahu, berbahasa roh sama-sama, saudara. Ya, beribadah kepadanya dengan bahu-membahu, dengan bibir lain, dengan bibir yang bersih, itu artinya bahasa roh.
Ini ayat mengapa kita berbahasa roh ketika beribadah sama-sama. Dan ada saatnya ketika seorang yang punya karunia bahasa roh, dia berbahasa roh sendiri. Tapi jenis yang itu harus ada yang menerjemahkan. Maksudnya menerjemahkan, menafsirkan, ya, karena itu pesan untuk jemaat. Tapi ketika kita berbahasa roh sama-sama, itu kita sedang saling mendoakan, bahu-membahu dalam beribadah. Ya, hasil survei mengatakan gereja yang sering melakukan berbahasa roh bersama-sama semakin kuat dan semakin besar. Ya, semakin banyak pekerjaan dahsyat di sana. Tapi gereja yang jarang mempergunakan bahasa roh secara bersama-sama, jarang terjadi apa-apa, gitu. Ya, oke. Ini penting juga khususnya untuk Berry. Terus kuasa yang diberikan Roh Kudus adalah kuasa untuk kita beristirahat, rest. Itu di Yesaya 28 ayat 11. Walaupun kita tidak ngerti, ya, nggak ngerti gue ngomong apa, ya. Tapi baca aja ya. Yesaya 28 ayat 11. Sungguh oleh orang-orang yang berlogat ganjil dan orang-orang yang berbahasa asing akan berbicara kepada bangsa ini. Mungkin saudara bilang, tapi kan itu perjanjian baru, lama Bu, kenapa dipakai perjanjian lama? Ya ini nubuat dan terjadinya sekarang. Nabi Yesaya menubuatkan. Dia telah berfirman kepada mereka ayat 12, inilah tempat perhentian. Jadi berbahasa roh adalah saatnya kita beristirahat, kita nggak pakai otak, nggak pakai akal budi, roh kita yang berdoa dalam bahasa yang Allah pahami. Dan doanya itu disebutkan tadi di Zefanya, bibir yang bersih dan yang suci. Itu hebat kan? Kalau kita berdoa, kita sering salah berdoa, salah ngomong, salah ucap karena kurangnya pengenalan dan pengetahuan akan firman Tuhan. Tapi waktu Roh Kudus yang berdoa untuk kita, itu sempurna. Mantap. Ya, jadi kalau saudara mau masuk dalam rancangan Tuhan yang hebat dan dahsyat, ya doa-doamu ngalamin respon mengalami manifestasi jawaban-jawaban yang nyata, bahasa roh, pergunakan Roh Kudus. Kau nggak bisa berjalan sendiri, Bu. Orang Kristen di sana, Bu, nggak perlu bahasa roh, Bu. Yang di gereja-gereja sana, mereka nggak perlu belajar tentang Roh Kudus. Mereka juga hidupnya nyaman, ya. Karena kita lihat dari luar ya, kita nggak tahu apa yang terjadi di dalam. Yang kedua, mereka mustahil bisa menggenapi yang namanya rancangan Allah yang dahsyat dan ajaib itu. Tanpa Roh Kudus tidak mungkin. Makanya Yesus berikan kita Roh Kudus. Karena Yesus tahu kita nggak mungkin jalanin kehidupan di dunia ini yang dahsyat dan ajaib. Kita nggak mungkin jadi saksi tanpa Roh Kudus. Makanya ketika orang-orang Petrus dan Yohanes ketika mereka datang ke rumah siapa itu namanya ke rumah ke Samaria dan mereka datang ke sana ke rumah orang-orang yang sudah percaya karena Filipus memberitakan Injil. Mereka udah percaya tapi mereka belum dibaptis Roh Kudus. Paulus di Kisah Para Rasul 19 nanya, kalian orang percaya, pasal 9 sorry, kalian udah percaya sama Yesus? Udah dibaptis Roh Kudus? Belum. Terus Paulus menumpangkan tangan atas mereka, kenapa? Supaya mereka ngalamin baptisan Roh Kudus. Jadi nggak cukup hanya percaya lahir baru. Bu, apakah kita percaya lahir baru terus ada Roh Kudus di dalam kita? Ya ada, tetapi Yesus katakan kamu perlu dibaptis sama Roh Kudus. Kalau mau masuk ke dalam rancangan Tuhan yang dahsyat dan ajaib, ya, itu bedanya. Karena kamu mustahil bisa berjalan dengan kekuatanmu sendiri. Ketika kamu terima Roh Kudus, kamu kayak minum air, dia ada di dalam kamu. Tapi ketika kamu dibaptis Roh Kudus, kamu berenang di dalamnya. Dan kamu bisa manifestasikan. Bedakan orang yang minum, semua orang nggak tahu, oh lu habis minum. Oh gue nggak tahu kalau lu nggak bilang lu habis minum.
berarti ada air di perutmu kan? Tapi aku nggak bisa lihat. Tapi waktu kamu nyemplung ke kolam renang, kamu basah terguyur, orang bisa lihat, oh Bu Lydia habis berenang dia itu kuyup. Seperti itu juga ketika kita dibaptis Roh Kudus, orang bisa lihat, oh Roh Kudus termanifestasi dalam hidupnya. Aku bisa lihat pekerjaan Roh Kudus, basah kuyup dia. Kelihatan gitu orang-orang yang dibaptis. Tapi orang yang nggak peduli dengan baptisan Roh Kudus, nggak apa-apa, gue juga bisa hidup kok tanpa Roh Kudus. Bisa, tapi nggak kelihatan ada Roh Kudus, nggak kelihatan dia orang Kristen, nggak ada bedanya gitu loh. Itu ya. Oke, next slide. Kuasa Roh Kudus berani menghadapi penganiayaan. Seperti, kalau itu beda ya, maut itu ya. Jadi kuasa Roh Kudus menjadi saksi, kuasa Roh Kudus diberikan untuk kita bisa berbicara komunikasi dengan Bapa. Kuasa Roh Kudus menghadapi penganiayaan seperti Petrus dengan Yohanes, mereka menyembuhkan orang lumpuh di Bait Allah, terus mereka dihadapkan ke sidang. Mereka bukan orang terpelajar, tapi mereka bisa memanifestasikan kuasa itu sekalipun di bawah ancaman masuk penjara. Kenapa mereka berani? Karena ada kuasa Roh Kudus di dalam mereka. Petrus itu saudara banyak banget salahnya waktu dia jadi murid Yesus. Bolak-balik salah, sebentar ngomong ini, baru gak nyampe 5 menit udah mengingkari perkataannya. Itulah Petrus ya. Tetapi waktu dia mengalami baptisan Roh Kudus, dia bicara saudara. Dia bukan orang terpelajar. Ada terjemahan Alkitab, rata-rata terjemahan Alkitab bilang mereka bukan orang yang penting dan mereka tidak terpelajar, uneducated. Tapi ada terjemahan Alkitab yang bilang mereka idiot, bodoh ya. Tetapi waktu Roh Kudus ada di dalam dia sekali bicara 5.000 orang bertobat. 3.000 orang bertobat. Waktu dia menyembuhkan orang sakit di Bait Allah, terus dia ditangkap di penjara, kemudian dia bersaksi 5.000 orang bertobat. Petrus loh. Ya, jadi kita jangan pernah mengukurkan diri kita dengan apa yang ada pada kita. Aku cuman punya toko yang ya biasa-biasa aja Bu. Baptisan Roh Kudus, pekerjaan Roh Kudus, masuk ke dalam rancangannya yang dahsyat dan ajaib. Aktifkan Roh Kudus dalam hidupmu. Lihat, Petrus sekali bicara, sekali khotbah 3.000 orang. Sekali masuk penjara bersaksi 5.000 orang bertobat. Ya, jadi jangan pernah kecilkan dan batasi kuasa Roh Kudus di dalammu. Aku bukan sarjana S1, S2, S3, S4, ya enggak perlu saudara ya. Walaupun itu memang diperlukan atas tuntunan Roh Kudus ya. Kita bagaimanapun juga hidup di dalam perjanjian baru ini dituntun Roh Kudus. Tetapi jangan pernah batasin rancangan Allah di dalam dirimu hanya dengan keadaan sekelilingmu ya. Terus kuasa untuk, next slide, kuasa untuk menghadapi kematian itu Stefanus. Stefanus waktu dia dilempari batu oleh oleh Paulus dan kawan-kawannya, Saulus dan kawan-kawannya, dia nggak terus takut, nggak gitu. Stefanus waktu dilempari batu, dia mengenada ke atas, dia lihat langit terbuka, dia lihat Yesus jemput dia. Berani. Kenapa? Kuasa Roh Kudus. Udah siap? Kuasa menghadapi roh jahat dan iblis, udah kita tahu. Kuasa kemenangan ini harus termanifestasi saudara. Ya, nanti kita bahas lagi menerima Roh Kudus. Masuk ke dalam bab 6, menerima Roh Kudus, prinsipnya menantikan Allah. Ya, saya ingin kita bisa masuk ke sini supaya minggu depan, 2 minggu lagi kita selesai dengan Roh Kudus. Jadi prinsip menerima Roh Kudus adalah menantikan Allah, itu yang pertama. Kenapa? Kisah Para Rasul 1 katakan ayat 4, waktu Yesus sedang makan bersama-sama mereka dilarang meninggalkan Yerusalem dan menyuruh mereka tinggal di situ menantikan janji Bapa. Jadi kalau kita mau terima Roh Kudus harus menunggu, menantikan. Itu yang pertama prinsipnya, harus
Yohanes 7 prinsip yang kedua adalah Yohanes 7 ayat 37 sampai 39. Barang siapa haus, baiklah ia datang kepadaku dan minum. Ini perkataan Yesus pada puncak perayaan. Dan barang siapa percaya kepadaku, seperti yang dikatakan kitab suci, dari dalam hatinya mengalir aliran-aliran air hidup. Yang dimaksudkan Yesus apa? Roh Kudus. Jadi untuk menerima Roh Kudus harus ada kehausan. Kehausannya bukan sekedar gini, gua haus nih. Ya udah nanti gue minum deh, gitu. Lakukan ini dulu deh. Bukan itu kehausan yang dimaksud Yesus. Desperately, prioritasmu, aku harus minum, aku harus minum, aku harus minum. Itu. Kalau mau terima Roh Kudus, punya kehausan. Kehausan yang benar-benar desperately haus. Ya. Itu terus yang kedua, menantikan di dalam doa. Kalau bisa bersatu hati seperti yang dilakukan. Jadi gini, ada 500 orang di lantai itu waktu Yesus mau naik ke surga. Yesus bilang, kamu 500 orang tunggu ya di Yerusalem ya. Ada yang nanya, kenapa sih harus di Yerusalem? Ya, karena Yerusalem adalah tempat di mana segala sesuatunya terjadi. Mulai dari Yesus diadili, Yesus disalibkan, Yesus mati, Yesus bangkit. Itu semua orang Yerusalem tahu. Karena itu Yesus mau buktikan di Yerusalem juga terjadi Pentakosta. Biar mereka melihat semua yang ada di dalam kitab suci itu terjadi. Itu digenapi di Yerusalem. Dan mereka percaya. Tapi ternyata mereka juga banyak yang gak percaya. Dan kemudian dari 500 orang ini hanya 120 orang yang menantikan. Dan hanya 120 orang yang ngalamin Pentakosta pada saat itu. Jadi kalau mau ngalamin bahasa roh, dibaptis Roh Kudus, nantikan, ya, prioritaskan, haus, benar-benar butuh. Itu. Karena kenapa? Kemana yang 360 orang lagi, 80 orang lagi? Buat mereka gak terlalu haus. Banyak prioritas lain yang lebih penting. Makanya mereka gak terima yang namanya Pentakosta. Ada juga jokes ya. Saudara tahu gak Bunda Maria dibaptis Roh Kudus gak? Bunda Maria. Khususnya teman-teman kita yang beragama seberang ya, yang Katolik. Bahasa roh gitu kan. Terus waktu ada temennya yang melecehkan bahasa roh, temennya bilang, kamu tahu nggak Bunda Maria juga bahasa roh loh. Gitu, ya kan? Kisah Para Rasul 1 coba buka. Bunda Maria adalah salah satu yang menantikan di atap loteng dari 120 orang itu. Dan Bunda Maria ikut dibaptis dalam bahasa roh. Ya. Ini ayat berapa sih? Ayat itu ya, ayat 14. Mereka semua bertekun dengan sehati di dalam doa bersama-sama dengan beberapa perempuan serta Maria ibu Yesus dengan saudara-saudara Yesus. Berarti Bunda Maria bahasa roh ya. Jadi kalau ada yang nanya, lu kok bahasa roh? Ya kalau dia Katolik ya Bunda Maria juga bahasa roh. Ya kan bahasa roh Bunda Maria. Jadi jangan malu ya. Jadi haus itu adalah hasrat yang benar-benar diinginkan. Terus lewat penumpangan tangan ya. Ada di Kisah Para Rasul 8, Kisah Para Rasul 9 itu pembuktian bahwa ketika Petrus dan Yohanes menumpangkan tangan mereka berbahasa roh. Mereka dibaptis bahasa roh. Yang mau dibaptis bahasa roh kalau sudah menantikan, sudah haus, sudah minta sama Tuhan, mau penumpangan tangan boleh. Minta penatua atau gereja, gembala atau para penatua untuk menumpangkan tangan. Itu terjadi ya. Kemudian mendengarkan pemberitaan firman itu terjadi pada saat Petrus berkhotbah di rumah Kornelius. Dia sedang berkhotbah nih. Tiba-tiba mereka dilawat Roh Kudus. Mereka baptisan Roh Kudus. Mereka berbahasa roh. Sebenarnya kenapa? Karena waktu ada mereka mendengar firman, ingat Roma 10 katakan apa? Iman timbul dari pendengaran, pendengaran akan firman Allah. Yang mereka dengar itu membangkitkan iman mereka dan kemudian Roh Kudus bekerja dan mereka berbahasa roh.
Jadi penyampaian firman ketika ada khotbah disampaikan, itu bisa membuat seseorang berbahasa roh. Ya. Kemudian di Kisah Para Rasul 19, Paulus menantang orang-orang Efesus, murid-murid Tuhan di Efesus, kamu udah berbahasa roh belum? Yang tadi saya ceritakan, dan mereka bilang, belum, kami dibaptis sama Yohanes Pembaptis, kami percaya sama Yesus, tapi kami belum dibaptis Roh Kudus. Apa itu dibaptis Roh Kudus? Kemudian Paulus menumpangkan tangan atas mereka setelah Paulus bertobat, dan kemudian mereka berbahasa roh, mereka dibaptis Roh Kudus, dan mereka semua berbahasa roh. Itu. Jadi penting. Dan ini adalah orang-orang yang rendah hati. Ya. Orang yang mau menerima baptisan bahasa roh adalah orang-orang yang rendah hati. Karena baptisan bahasa roh adalah sesuatu yang lebih dalam lagi setelah kelahiran baru. Oke? Jadi terus minta. Lukas 11 ayat 9 tadi. Ya, mintalah maka akan diberikan. Ketuklah maka pintu akan dibukakan. Carilah maka kamu akan mendapat. Adakah seorang bapak, buka nanti ya, Lukas 11 ayat 9. Adakah seorang bapak di bumi yang ketika anaknya minta roti, kemudian bapaknya ngasih ular, racun? Adakah seorang anak minta telur, kemudian bapaknya memberikan ular, kalajengking gitu? Kalau bapak yang jahat tahu memberikan yang baik, apalagi bapakmu yang di surga. Karena itu mintalah maka bapak akan memberikan Roh Kudusnya. Jadi kalau mau terima baptisan Roh Kudus, hal yang keempat adalah minta kepada Bapak. Dia nggak akan kasih kamu bahasa setan. Oke? Itu jadi kesimpulannya, kalau mau menerima Roh Kudus harus haus, datang kepada Yesus atau menantikan, dan minta penumpangan tangan juga itu menantikan, dan terima dengan iman. Aku sudah terima. Aku layak terima karena aku orang percaya. Banyak orang yang bilang, Bu, saya nggak mau lagi ke gereja. Kenapa? Saya nggak dapat bahasa roh. Tuhan nggak suka sama saya. Berarti saya nggak layak terima bahasa roh. Itu salahmu sendiri. Itu intimidasi Roh Kudus, dan kau nggak stop itu karena itu keputusanmu untuk stop. Katakan sama iblis, stop. Aku layak karena aku punya darah Yesus. Kau nggak lawan dia dengan firman Tuhan. Dia akan tetap di situ dan menuduhmu bahwa kau nggak layak, kau nggak layak bahasa roh. Ya, jadi itu diri kita sendiri. Tidak seorang pun dapat melakukan ketiga hal ini bagi Anda. Yohanes 7 ayat 38 katakan, semuanya dari dalam diri Anda. Barang siapa percaya kepadaku, seperti yang dikatakan kitab suci, dari dalam hatinya akan mengalir aliran-aliran air hidup. Tidak ada formula yang pasti, yang penting haus, menantikan, dan percaya menerima. Dari pihak Allah, Allah selalu bersedia memberikan. Dia Bapa yang baik. Amin.